Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Alhamdulillah kita warahmatullahi ketemu lagi di wabarakatuh. channel Prof Aba ya, channel edukasi ya, baik seputar politik, kesehatan dan lain-lainnya. Nah, kali ini masih situasi yang memang masih memanas di Indonesia berkaitan dengan aksi-aksi demonstrasi. Nah, kali ini mungkin kita ingin mendapatkan pendapat ya ataupun arahan ya dari Prof Aba. Ini kita tidak menganalogikan tidak menjadi DPR ya, tapi mungkin bagaimana sih sikap DPR RI khususnya DPR pusat ataupun DPRD daerah ya terhadap sikap demonstrasi yang saat ini muncul ke publik gitu ya. Dari sudut pandang Prof Aba. Ya, tentunya seperti itu. Jadi bagaimana Prof? Kira-kira apa sih nih dengan kondisi seperti apa yang harus dilakukan memang dari pejabat-pejabat DPR khususnya nih Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu membayangin andaikan saya jadi anggota DPR, itu mungkin sejak sebelum masuk kita sudah tahu bahwa dari pengalaman yang sudah-sudah ya kan kita nanyanya, lu dapat berapa jadi anggota DPR gitu ya. Kalau di daerah itu sekitar 40 sampai 50 DPRD ya. Kalau di Jakarta kan bisa sampai hampir 200 per bulannya itu jatuhnya ya. Ada uang aspirasi itu 500 juta, 450 juta per tahun. Jadi ke 5 tahun udah 2 M itu mas. Apa betul-betul dipakai untuk ngumpulin massa, ngobrol lagi, makasih ya sudah milih saya, kalian perlu apa? Enggak. Saya punya teman yang jadi anggota DPR dapat uang aspirasi, pas dia betul-betul ingin ngumpulin massa seperti itu, kan dia nggak usah disebut ya pulaunya, nanti langsung ketahuan orangnya soalnya. Pokoknya dari sebuah pulau di timur sana, pas dia betul-betul mau melaksanakan kegiatan aspirasi itu, dia dikasih tahu seniornya, lo ngapain begitu? Bikin aja list katanya, daftar hadir pertemuan ya, misalnya 500 orang. Dari mana? Buka buku telepon katanya. Coba. Ampun kan kelakuannya kan, buka buku telepon itu kan daftar nama, ada alamat, ada nomor telepon katanya. Terus tanda tangannya, alah bikin aja selamat ya SLMBT gitu. Coba. Itu yang ngajarin seniornya. Nah ya teman saya itu gedek sekali, gila gitu. Masa sih disuruh seperti itu? Nggak tahu sekarang masih jadi nggak di DPRD itu ya. Tapi dia mengeluhnya seperti itu. Dia rada risih gitu dapat uang aspirasi, tapi pas betul-betul mau dipakai acara untuk aspirasi. Aspirasi kan itu tujuannya ngumpulin konstituen yang dulu milih dia, kumpulin, diajak ngobrol perlu apa, ya, ada perlu jembatan, yang perlu sekolah, ada perlu apa ya. Itu 400 juta. Jadi kalau saya jadi anggota DPR, mestinya begitu ada usulan mau naik pangkat lagi, tunjangan ini harus dihapus, harusnya kita itu sadar gaji yang 50 juta itu aja sudah cukup. Ngapain terus ada tunjangan-tunjangan? Jadi please jangan minta. Ya kan? Kan mereka boleh nolak. Gak usah, mari kita rame-rame kita tolak tunjangan-tunjangan, nggak perlu itu. Itu namanya good gesture ya. Gerak badan yang bisa dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah gerak yang bagus. Anda senyum, Anda rendah hati dan sebagainya. Lalu mulai berperilaku seperti namanya, perwakilan rakyat. Kan berarti harus mewakili rakyat. Ini aja tempo hari waktu ditanya, kenapa ini undang-undang perampasan aset koruptor ini nggak bisa disahkan? Bagaimana menurut bapak-bapak anggota DPR nih yang ditanya? Salah satu jawab, Pak, kalau Anda nanya ke situ itu nggak di sini tempatnya. Anda harus nanya ketua partai kami, katanya. Terus ngapain dia duduk di gedung DPR? Ditanya seperti itu, jawabnya, lobbynya jangan di sini Pak. Kalau undang-undang itu mau disahkan, Bapak lobbynya harus di kantor partai. Nah, coba. Itu kalau didengar rakyat kan makin gondok, dan memang sudah beredar itu videonya. Bapak siapa itu yang ngomong? Macul. Ya. Dia sekarang baru diberhentikan. Astagfirullahaladzim. Dia anggota DPR, ditanya kenapa apa susahnya mengesahkan undang-undang itu, dia bilang kalau mau lobby ke kantor partai. Ya memang betul bahwa dia kalau ngomong di gedung DPR berbeda dengan pesennya ketua partai, dia ditelepon, ya pulang loh, diganti, kena PAW, pergantian antar waktu, dipecat, diganti orang lain. Nah kalau partai bisa ganti orang lain di tengah waktu, kan berarti anggota DPR ini bukan hasil pemilu. Ya
Ada temen di Facebook tadi pagi tulis, Mbak Iis itu, dia bilang, udahlah anggota DPR itu dipilih oleh partai aja, supaya kalau ngaco kita jelas nyerbunya kantor partainya aja, bukan rakyat yang milih. Tapi begini, jadi kalau dewan perwakilan rakyat itu idealnya ya satu, seleksinya harus benar. Seleksinya benar. Bagaimana cara memilihnya? Kita sudah terbukti bahwa cara pilkada itu ada sistem yang rusak. Ini kalau ini gambarkan ini mesin ya. Coba bayangin mesin. Input dari sini. Katanya inputnya calon-calon itu terbaik. Input lalu output ya. Nah, ternyata outputnya ini kalau yang bagus jadi goods produk, kalau yang rusak bad jadi reject. Anda tahu nggak hasil pemilu kita itu? Hampir 70% hasil pilkada di seluruh Indonesia, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, hampir 70% setelah terpilih masuk penjara, Mas. Masuk penjara. Sisanya 30%. Nah, 30% itu bukan berarti mereka bersih. Belum ketangkep aja. Nah, kalau ada mesin bisa menghasilkannya itu adalah 70% barang rusak, ini mesin ini masih mau dianggap mesin bagus apa mesin bobrok? Mesin bobrok. Mesin ini bagus kalau yang rejectnya 30%, yang bagusnya 70%. Tapi kalau kebalik, yang jeleknya 70, yang bagusnya 30, dan 30 ini pun masih tanda tanya, berarti ini mesinnya rusak. Mesin apa itu namanya? Pilkada. Nah, bangsa ini harus serius memikirkan bagaimana cara menyeleksi anggota DPR, ya pendidikannya, ya keterampilannya, ya keahliannya dan sebagainya, sehingga yang duduk di DPR nanti adalah betul-betul selected person seperti amanat pasal keempat yang punya ilmu dan punya kebijaksanaan, bil hikmah. Itu yang bisa berhikmah itu orang yang hikmah itu kan huruf matinya HKM ya, yang ngerti hukum, ngerti ilmu, ngerti hikmah, gitu. Jadi sebagai rakyat jelata, saya berharap akan ketemu nanti cara pemilihan DPR yang isinya, yang menghasilkan anggota-anggota DPR yang betul-betul mewakili rakyat, yang kerjanya bagus, yang tutur katanya bisa menyejukkan masyarakat. Kemarin itu saya kira mungkin yang paling meledak adalah waktu ada seseorang bilang orang yang berniat menghapuskan DPR itu adalah rakyat yang tolol katanya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Keluar segitu vulgarnya di media massa, dan wajahnya wajah tanpa menyesal sama sekali. Kayak dia penguasa gede aja gitu. Lalu pas ada acara apa, kayaknya sih nggak nyambung situ antara joget-joget dengan acara kenaikan gaji ya. Tapi yang dilihat masyarakat adalah begitu diumumkan tunjangannya naik, mereka joget-joget disiarkan pula. Cihuy! Berhenti! Saya mau main juga! Pada saat orang setengah mati, kayak saya sekarang nyari 500.000 itu susah sekali. Karena saya nggak punya penghasilan. Ya, saya jualan makanan sehat. Tapi memang enak jualan itu tiap hari laku. Enggak. Kalau Anda sudah merasakan betul-betul nyari uang dari berbisnis, berdagang, Anda akan tahu, nggak akan seenaknya aja begitu. Penghasilan kamu berarti rata-rata 3 juta per hari. Ya, emang kenapa 3 juta kan kecil? Saya bisa 1 jam 10 juta, masih uyak-kuyak itu. Memang kuyak betul dia itu. Ngomong seenaknya aja. Nah, sekarang setelah ketemu akibatnya rumahnya digeruduk dan sebagainya, pemerintah baru merespon. Ya kan, ini kan tabiat lama. Kalau demo yang damai dong, jangan anarkis. Lah damai mah nggak akan dianggapin. Kalau demo yang kemarin itu adem ayem sore pulang, yakin saya nggak ada satupun yang merespon. Jadi tanda kutip ada untungnya itu yang memprovokasi ada kerusuhan itu. Tapi kan jadi ada korban jiwa. Haruskah ditanggapi setelah jatuh korban jiwa dan harta? Kan pertanyaannya begitu. Jadi DPR isinya harus betul-betul orang yang kompeten. Ada hadis Nabi, Mas, bunyinya jika sebuah perkara diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Itu kalau di manajemen ahlinya itu artinya jika sebuah perkara
diserahkan kepada orang yang tidak berfungsi, maka tunggu kehancurannya. Coba, saya pengen minta tolong Mas ngambil ini gitu. Kan saya harus tahu dulu, Mas tangan kirinya sehat Mas? Sehat. Bisa ngangkat kira-kira sekilo kan? Bisa. Ini namanya berfungsi tangan ini. Lalu coba Mas tolong pindahin ini. Nah kalau saya sudah tahu bahwa ini, Mas tangan kirimu kayak apa? Oh, lagi lemes Pak, lagi sengklek. Sudah tahu bahwa ini tangannya lagi sakit, terus saya tolong pindahin itu. Itu namanya menyerahkan urusan kepada orang yang tidak berfungsi, pada organ yang tidak berfungsi. Nah sekarang di DPR itu banyak yang seperti itu. Dia maju jadi anggota DPR, tapi nyewa staf ahli 2 di belakangnya, dokter 1, dokter 2. Kalau rapat gini, nanya staf ahlinya di luar, gimana nih? Itu kan jadi double cost Mas. Kenapa nggak staf ahlinya itu aja yang jadi anggota DPR? Ya itu namanya salah pilih. Ya sistem pemilihannya tidak menghasilkan orang yang berkompeten, berfungsi. Jadi dengan kata lain DPR sekarang itu isinya adalah orang yang tidak berfungsi tapi diberi peran. Coba kalau ada botol isinya garam. Sebelum saya pakai untuk mengasinkan sayur, kan harus saya cek. Oh iya benar garam. Kalau ternyata isinya tapioka, serbuk putih juga, terus main guyur aja karena botolnya tulisannya garam. Main guyur bakal asin nggak itu sayur? Enggak, itu namanya memberi peran kepada barang yang tidak asin untuk mengasinkan sayur. Sama. DPR itu isinya seperti itu. Mewakili rakyat tapi tidak berfungsi sebagai wakil rakyat. Jadi cara pemilihannya diatur, siapa yang boleh duduk di situ harus diseleksi dengan ketat. Baru beres, baru boleh itu DPR berdiri terus, silahkan terus saja. Karena ini bagian dari sistem demokrasi. Kalau saya sih pengennya tidak pakai pemilihan, pakai wakil daerah aja. Wakil daerah dari 5 sila, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini majelis pertama ini isinya harus tokoh agama. Wakil Islam, wakil Kristen, wakil Hindu, wakil Buddha. Sila kedua kemanusiaan yang adil beradab. Peradaban itu hasil pendidikan, berarti majelis pendidikan ini isinya tokoh-tokoh pendidikan. Persatuan Indonesia, isinya ini ABRI, terserah mau pensiunan atau dia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ini isinya Sultan Raja yang dulu pernah punya wilayah dan wilayahnya diserahkan ke Republik Indonesia. Terakhir profesi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Profesi dokter, wakilin ketua ID-nya. Profesi sarjana hukum, wakilin ketua Pradinnya, dan seterusnya. Sarjana ekonomi, wakilin ketua IC-nya. Bagaimana cara memilih? Kan serahkan masing-masing golongan untuk melakukan pemilihan di masing-masing, nggak perlu pemilu. Semuanya utusan daerah. Nanti detailnya kita bahas di sesi lain. Tapi kalau itu diterapkan, hemat 200 triliun tiap 5 tahun bikin pemilu, sungguh sangat mengecewakan. Pemilu yang ngabisin ratusan triliun hasilnya seperti sekarang. Kan kecewa berat. Gitu Mas. Oke ya, luar biasa sekali ya. Tetap optimis bahwa negeri kita optimis. bisa maju, bersih, jaya, dan sebagainya. Baik ya, terima kasih Prof. Aba atas segala masukannya. Tentunya tetap optimis karena apa yang kita perjuangkan hari ini dan diperjuangkan oleh banyak orang tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Terima kasih. Kita next di video-video selanjutnya. Tetap jangan lupa di share ya, di share terus channel YouTube Prof. Aba. Ya, provokator kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.